Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 2 Juli 2021 dalam pekan ke-13 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 23 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 dilanjutkan dengan bab 24 ayat 1 sampai 8 dan ayat 62 sampai 67 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Hari ini Jumat pertama dalam bulan. Sebagaimana biasa orang Katolik menghormati hati terkudus Yesus. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan bahwa Allah itu maha baik. Allah itu berbelas kasihan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Abraham mengalami kebaikan Allah itu atau belas kasihan Allah itu sebagaimana yang diceritakan, yang disampaikan di dalam bacaan pertama hari ini. Melalui orang-orang Het, Abraham mengalami kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Istrinya Sarah meninggal dan Abraham sebagai orang asing, dia meminta kepada orang-orang Het untuk memberikan sebidang tanah untuk menguburkan istrinya. Dan orang-orang Het memberikan itu kepada Abraham. Yang kedua, Abraham juga mengalami kebaikan dan belas kasihan Allah melalui hambanya yang tertua, yang dia beri kepercayaan untuk mencarikan seorang perempuan sebagai istri anaknya Ishak. Abraham memberikan perintah kepada hambanya yang tertua itu supaya dia mengambilkan seorang perempuan bukan orang-orang Kanaan, tetapi mengambil seorang perempuan dari tanah kelahiran Abraham sendiri. Dan hambanya yang tertua itu telah melaksanakan apa yang diminta oleh Abraham. Dia membawa serta perempuan dari tanah kelahiran Abraham yang bernama Ribka sebagai istri dari Ishak anak Abraham. Saudari dan saudara yang terkasih, kebaikan dan belas kasihan Allah menurut bacaan pertama hari ini juga dialami oleh Ishak pada saat dia mengalami kesedihan yang luar biasa karena meninggalnya ibu kandungnya, Sarah. Tapi pada saat yang sama telah hadir Ribka yang menjadi istrinya. Sehingga bacaan pertama bagian terakhir menggambarkan bahwa Ishak mendapat penghiburan dengan kehadiran dari Ribka, istrinya. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil digambarkan kepada kita sekalian Allah yang maha baik yang hadir dalam diri Yesus Kristus, yang memanggil Matius yang sedang duduk di kedai cukai, lalu kemudian Yesus makan bersama dengan Matius dan semua orang berdosa termasuk pemungut cukai di rumah Matius. Saudari dan saudara yang terkasih, pemungut cukai atau orang berdosa pada umumnya adalah orang-orang yang tersingkir, yang dianggap atau dipandang sebelah mata oleh banyak orang, terutama oleh petinggi-petinggi agama, oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus justru menerima mereka. Nah, dalam hal itulah Yesus menunjukkan betapa Allah mencintai semua manusia, baik manusia yang suci, yang kudus, tapi juga orang-orang berdosa, termasuk Matius, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa lainnya yang telah makan bersama dengan Yesus di rumah Matius. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah tetap berbuat baik
telah menunjukkan atau tetap menunjukkan belas kasihannya dari dulu pada zaman Abraham, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama, juga sampai sekarang dan esok. Persoalannya, Allah pada umumnya berkarya tetap menunjukkan kebaikan dan belas kasihannya justru melalui sarana-sarana, melalui orang-orang yang Dia pilih sendiri, melalui saya dan Anda sekalian. Tinggal apakah kita mau menjadi sarana, mau menjadi orang yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kebaikan dan belas kasihannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa supaya diri kita dan banyak orang lain di sekitar kita mau menjadi alat sarana di mana Allah menunjukkan kebaikan dan belas kasihan bagi siapapun yang hidup bersama dengan kita. Kehadiran kita mesti menunjukkan atau membuat orang mengalami atau tetap mengalami kebaikan dan belas kasihan Tuhan melalui kita. Tuhan memberkati.